Tuhan. Ada sukacita? Ya, luar biasa kita mengalami pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, seperti lagu mengatakan bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Karena Tuhan menilai, memberikan nilai bahwa ciptaan kami itu sangat, Tuhan menciptakan kami sangat berharga. Anda berharga di hadapan Tuhan? Anda berharga? Ya, Tuhan menilai Anda berharga, saya berharga. Saya tanya sekarang, adakah Anda menilai diri Anda sendiri berharga? Seringkali Tuhan memberikan harga yang istimewa, nilai yang istimewa kepada kita. Tapi kita ini kurang memberikan nilai pada hidup kita sendiri. Sering kali ucapan yang jelek-jelek, yang tidak ada artinya. Demikian juga dari perbuatan setiap hari. Sering kita itu tidak menghargai diri kita sendiri. Kalau kita tidak dihargai orang lain, kita marah, tersinggung. Betul ya? Anda tersinggung kalau ada orang ngenyek itu gitu ya. Ngenyek tersinggung. Kalau ngenyek dinyek tersinggung, pasti tersinggung. Tapi saya tanya, berapa kali Anda tidak menghargai diri Anda sendiri? Dari perbuatan, dari ucapan, dari kata-kata, dari pergaulan yang buruk. Sehingga nilai kita ini begitu sangat kita tidak memberikan nilai yang positif, yang lebih seturut dengan bagian rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan memberikan kesempatan pada saat-saat kita percaya Tuhan, kita pegang janji Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Sebuah restorasi terjadi. Tuhan memberikan perbaikan, Tuhan memberikan pembebasan, Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Dan kalau kita menghargainya, kita tentu saja akan merespon dengan sangat baik. Ingat, Adam Hawa awal ciptaannya dicipta Tuhan sangat berharga, segambar dengan gambar Tuhan. Setelah itu jadi rekanannya Tuhan, teman sahabatnya Tuhan, cakep-cakep, bercakap-cakap dengan Tuhan. Tapi Adam dan Hawa menilai ciptaan ini senilai dengan yang diusir oleh Tuhan. Siapa itu? Iblis. Dia ngomong-ngomong, bukan bergaulnya sama Tuhan, tapi bergaulnya sama setan, sama Lucifer, sama ular tua. Dia bercakap-cakap. Dampaknya dia jadi jatuh dan tidak mengalami kemuliaan seperti nilai yang Tuhan kasih. Itu sebabnya karena jatuhnya Adam dan Hawa, maka kita semua ini terhisap dalam kejatuhannya Adam Hawa, dan kita semua hilang kemuliaan Allah. Tapi untung Tuhan luar biasa memberikan Yesus Kristus, Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa lagi, tidak lagi mengalami penurunan derajat, penurunan nilai dari sahabat Allah menjadi sahabat setan. Lewat Yesus Kristus dipulihkannya kita ini kalau kita percaya sesuai janjinya. Barang siapa percaya kepadanya tidak lagi tergolong golongan iblis, tapi tergolong golongan sahabat Allah. Amin. Ya, saya ingin lanjut sedikit lagi mengenai Sakaria, tapi saya tidak panjang di Sakarianya. Salah satu daripada
nubuatan Zakaria di Lukas pasal 1 itu ayat 70 sampai 72, enggak usah dibaca dulu ya. Di situ dikatakan seperti yang difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk apa? Melepaskan kita dari tangan musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk melepaskan kita dari tangan musuh dan orang-orang yang membenci kita. Lukas 1:71, untuk melepaskan kita semua dari musuh-musuh kita dan dari tangan orang-orang yang membenci kita. Dan 72-nya untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada mereka yang untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan segala perjanjiannya yang kudus. Kita ucapkan bareng ayat 71 ya. Ya, 71. Yesus Kristus dilahirkan untuk apa? Ini nubuatan Zakaria untuk, ayo 71, 3, 2, 1. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Ya, untuk melepaskan dari musuh dan tangan orang yang membenci kita. Ya. Jadi luar biasa kalau dilanjut di situ, supaya bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, hati ini harus bebas. Yang ganjel, yang geronjal, yang sumpek, yang sesek. Kemampuan kita sendiri kita tidak mampu. Di rumah eker-ekeran, berangkat ke gereja. Ya pancet gondok lah, gitu ya. Masa tidak gondok? Ya pancet gondok. Tapi kalau kita ingat bagaimana tangan Tuhan melepaskan kita, itu gangguan, itu godaan, itu iblis ngerusui. Kita menang karena Tuhan melepaskan kita dan kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bebas. Anda bisa bebas? Anda bisa bebas? Sumpeknya dibuang semua, setan kon bujui, tak buak, itu saudaraku ya. Kita dibebaskan oleh Tuhan. Jadi pembebasan tentang supaya bisa beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Itu 2 minggu yang lalu sudah dibahas sama Bu Lili. Bagaimana kita bisa beribadah dengan hati yang bagaimana. Tapi hari ini saya ingin memberitakan tentang pelepasan, pembebasan Tuhan kepada setiap kita yang mengalami tekanan, yang mengalami persoalan, yang mengalami kesesakan. Di sini di ayat 70 tadi dikatakan yang sudah dinubuatkan dari zaman purbakala. Artinya kesesakan itu bukan terjadi hari ini saja. Tapi sejak turun-temurun kita ini punya ganjelan, sudah dari kandungan dulu itu sudah punya tekanan dosa ya. Jadi mari hari ini kita imani dalam nama Tuhan semua kutuk-kutuk keturunan. Halo, ada yang punya kutuk keturunan? Iya loh, sak keluargaku ini mulai omku, engkongku, siapaku kok cerai terus ya. Jangan dipikir itu bukan kutuk turunan, saudaraku. Kalau Anda sudah lihat ininya cerai, mesti mikir, apa yang dipikir? Ini ada kutuk turunan. Dosa yang mengakibatkan kutuk keturunan dan macam-macam, saudaraku. Penyembahan berhala itu bisa dikutukan, itu bisa turun lebih dari 7 turunan. Tapi hari ini berita kelepasan, berita pelepasan yang
Alkitab katakan itu kita akan mengalaminya. Bukan cuma purbakala, tapi sampai yang sekarang Anda mengalami kesesakan apapun, Tuhan sanggup memberikan pembebasan. Amin. Nah, pembebasan yang Tuhan jalankan itu bukan cuma sekedar pembebasan tubuh. Wis ati sumpek bisa ketemu konco, seneng-seneng lah, senyum gitu. Ada yang orang sumpek biar ketemu sahabat kan pancet gini saudaraku ya. Ada luar dalam katanya. Betul, yang luar dalam itu betul. Tapi ada juga yang ya sumpeknya ditutupi ketemu konco senyum. Ada juga yang karena ketemu sahabat, ketemu kenalan, sumpeknya hilang sebentar. Itu cuma di fisik, di kulit. Ya, kalau cuma senyum gini di kulit. Tapi kalau ketemu sahabat lalu gembira, oh guyu-guyu pulang sumpeknya datang lagi, itu di jiwa. Jiwanya kayak terhibur. Oh, ono sing tak jak omong di rumah, ndak ono sing ngejak aku ngomong, cuma mecucu tok. Paling solusi paling ampuh lihat medsos, guyu-guyu dewe, ngakak-ngakak dewe, ndak ada yang ngajak ngomong soalnya. Ya apa? Medsos itu jadi obat jiwa katanya, tapi bukan spirit, bukan roh. Tuhan kalau membebaskan kita bukan cuma tubuh, kulit, jiwa, tapi sampai kepada rohnya. Amin. Janji Tuhan loh ini. Membebaskan kita, untuk membebaskan kita, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh dan tangan orang yang membenci kita. Saudaraku, Roma 8 ayat 2, ada yang bantu baca Roma 8 ayat 2. Roma 8 yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, roh. Jadi rohnya yang memberikan hidup telah memerdekakan. Jadi bukan cuma jiwanya isang guyu-guyu kalau lihat TikTok gitu saudara, bukan. Tapi ini dimatiin sumpek lagi. Roh itu yang memberi hidup sudah memerdekakan kita. Ada ayat yang lain katakan, jika anak itu memerdekakan kita, maka merdekalah kita dengan sesungguh-sungguhnya. Merdeka? Merdeka? Jangan merdeka depannya tok. Gini saudaraku, apa situ gini lagi. Enggak bisa. Jika anak itu memerdekakan kita, jika roh itu yang memberi hidup memerdekakan kita, maka kemerdekaan kita itu bukan cuma di kulit, bukan cuma di tubuh, bukan cuma di jiwa, tapi sampai kepada rohnya. Ada anak yang dari kecil mengalami dibully, maka anak ini seringkali trauma jiwanya. Sehingga ketika besar pun trauma ini dibawa kemana-mana. Tersinggungan, ngamuan, dan lain sebagainya. Saya ingin beritakan hari ini. Itu jiwanya masih dikungkung. Tapi dalam Kristus Yesus, Tuhan kita yang sudah diberikan oleh Bapa kepada kita, anak itu kalau memerdekakan kita, merdekalah kita dengan sesungguh-sungguhnya. Amin. Kecil bapakku gepuan sih. Jadi aku ini juga ketularan gepuan gitu saudara. Saya ingat ada sharing di radio Betani FM waktu itu. Ada seorang anak sharing, wah dia sakit hati kepada papanya karena papanya itu kawin terus. Aku ambil istri ganti, begitu ada kesempatan
kelihatan baik-baik sebentar kumat lagi, tobat kumat gitu, saudara. Jadi anak ini jengkel sekali, pahit sekali. Dia bilang kalau aku besok besar, aku berumah tangga, aku tidak akan menceraikan istriku. Katanya. Belakangan ini muncul anak itu, saudara. Ternyata dia melok cerai. Hati-hati, saudara, hati-hati, kutuk itu turun. Tapi kalau anak Allah kita ada di dalam Kristus Yesus, kutuk itu dipatahkan. Amin. Kutuk itu dipatahkan. Ingat ya, jangan dibujuki setan, horo, ayo, apa. Kutuk dipatahkan, tapi harus benar-benar berada dalam Tuhan. Ya. Terus saya ingin katakan, mengapa dikatakan jika anak itu memerdekakan engkau, maka merdekalah engkau dengan sesungguh-sungguhnya. Kenapa? Saudara? Karena dia, Filip tidak usah baca ya, Allah sudah dia sangat ditinggikan dan namanya adalah nama atas segala nama. Di dalam nama Yesus Kristus semua lutut ini jadi bertelut. Setan takut lutut bertelut. Ketika ada orang di Gadara dirasui setan, begitu Yesus sampai, oh dia lutut, dia bertelut, saudaraku, dan dia ngomong, jangan ganggu aku. Beda, setan bertelut lutut karena takut supaya tidak didekati, tidak diganggu. Kita, Yesus datang, ada hadiratnya, lutut kita juga bertelut. Amin, bertelut. Karena apa? Bukan karena tidak mau diganggu, karena merasa berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah melakukan yang baik-baik kepada kita. Semua kutuk sudah dicabut, dipatahkan. Kita dari maut dipindahkan kepada hidup. Tidak ada lain kecuali lutut untuk bersyukur kepada Dia. Nama yang di atas segala nama. Amin. Nama di atas segala nama. Dan Amsal 18 tidak usah baca, dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Amin. Amin. Nama Tuhan menara yang kuat. Kalau rasa takut itu mulai muncul dalam hatimu, kalau rasa sedih itu mulai datang lagi, setan mulai ganggu lagi, maka katakan dalam nama Yesus. Nama Yesus adalah menara yang kokoh bagi kita yang berlari kepadanya. Lari kepada Yesus, tinggalkan setan dan bisikan-bisikannya, dan kita akan dapat perlindungan yang luar biasa. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, kutuk yang sudah menaun, mungkin kutuk, waduh tak lihat sudah 5 keturunan, padahal kita tidak bisa lihat 5 keturunan ya. Paling banyak turunan keempat itu pun kecil, ya toh. Turunan kita lihat ya turunan ketiga. Tapi adalah sampai 4 itu ada. 5 enggak ada rasanya. Ya, enggak tahu, baru ini ada di China barangkali ya, ada seorang ibu yang umur 132. Masih bisa lari naik tangga. Di sana tinggalnya di atas, turun tiap hari masih cuci baju di bawah, naik turun 132. Itu 5 turunan barangkali. Kalau anak-anaknya menikahnya masih muda, barangkali 20 tahun atau 17, 18 tahun menikah terus punya anak, bisa 5 generasi itu saudaraku ya. Itu luar biasa. Tapi yang ingin saya katakan, berapa generasi pun, karena ayat tadi menuliskan sudah sejak dari purbakala dinubuatkan oleh nabi-nabi. Itu sebabnya datangnya Yesus membebaskan kita, bukan hanya keturunan yang sekarang,
bukan 2 generasi, bukan 3 generasi. Jangan takut kalau ada kutuk yang menurun terus. Ya, Mazmur dibaca 24 ayat 7 sampai 10. Mazmur 24 yang ke-7 sampai 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Amin. Ini diulang ayat ini 2 kali. Betul ya? Ya. Terangkatlah kamu, hai pintu-pintu gerbang. Artinya gerbang yang tertutup. Kutuk tadi mengakibatkan berkat terhambat. Bukan cuma terhambat, saudaraku, nutup. Kalau berkat sudah nutup, bukan males loh. Kalau males ya rasakno dewek. Memang firman Tuhan, Rasul Paulus bilang, orang yang males kalau enggak makan, jangan dikasih makan. Setuju? Setuju? Orang yang males kalau enggak bisa makan, jangan dikasih makan. Itu Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri masih kerja. Halo, Anda setuju? Aku khawatir loh, kalau yang enggak setuju ini males-males berarti ya. Setuju? Anda harus percaya bahwa yang males, Alkitab yang ngomong wis babano dek luwe, pada saat lapar dia akan terpaksa kerja. Ya kan? Terpaksa kerja. Ya kepeksa mbek ngomel, mbek ngedumel, tapi terpaksa kerja karena mulutnya ingin diisi. Biarkan kalau lapar dikei, tambah gak kerja turu, paling belakang tidur perutnya aja yang buncit. Ndak mau kerja terus. Ya, saya tidak ngomong orang yang tidak mampu kerja. Maksudnya sakit sudah ndak bisa kerja. Ya kayak apa kalau ndak ada yang ngasih? Di mana kasihmu? Gitu kan? Tapi kalau masih sehat, aku umur 70 ya sik kerja lho saudara. Anda kerja? Anda bekerja? Bekerja. Tuhan kasih Anda kemampuan bekerja. Tangan genep, sikil genep, pikiran genep. Apa saja yang bisa kau kerjakan? Kerja. Bukan terkutuk. Berkatnya kok enggak turun. Lah enggak kerja, berkat enggak turun. Saya dulu kecil saya kalau bangunnya kesiangan, papa saya gini. Nih bangun jam gini belum bangun. Gimana bisa dapat berkat? Berkatnya wis dipek orang lain. Mana itu datangnya pagi, saudaraku. Amin ya. Berkatnya sudah dipek orang lain gitu. Lagi, kalau kesiangan lagi kadang papa saya bilang gini. Bukan kesiangan, kalau males-malesan papa saya bilang. Biar roti itu dikalungkan, roti dikalungno. Kalau males, tangannya males, nggak mau ngangkat roti masukkan ke mulut, ya pancet luwe. Betul? Anda lihat orang males kayak firman Tuhan loh, bukan saya. Orang males itu kayak mata kena asap gitu. Mata kelilipan itu saya. Aduh, gini. Motoi sepet. Halo, saya berharap GBI Anugerah Sulung dan seluruh jemaat yang ada tidak ada yang males. Amin. Tidak ada yang males. Karena males ini bukan penutup berkat. Ya enggak bisa mendapatkan, biar berkatnya ini loh rotinya sudah dikalung. Enggak bisa bawa ke mulut karena males. Nah, beda dengan kutuk. Sudah kerja keras.
hasilnya masih kurang terus. Tidak pernah cukup. Jangan dibilang orang yang kerja keras itu mesti cukup. Jangan dibilang gitu. Belum tentu. Saya punya saudara tante misan, saudaraku ya. Ya, ini sedikit nyinggung. Yang papanya adalah bandar rolet. Jadi generasi atasnya itu bandar rolet. Pada saat itu papanya masih ada, waduh uangnya enggak ada nilainya, obral saudaraku. Kalau zaman itu kalau anak ini dikasih 1 juta aja, duit apa ini? Gitu saudara. Tapi waktu terus berjalan. Tiba masa era anak, enggak tahu cucunya sekarang gimana. Anda kalau tahu, bukan enggak kerja loh. Waduh, masak pinter segala pinter. Kerja keras. Keringet kotos-kotos, gak ono sate, saudaraku. Gak dapat duit. Kurang terus. Saya ngasih contoh supaya Anda, barangkali ada di antara Anda yang tidak sadar bahwa ada kutuk dalam hidupmu karena generasi di atasmu. Bukan karena engkau, karena generasi. Tapi ayat tadi bilang, pintu yang berabad-abad tertutup ketika Raja Kemuliaan itu datang. Ketika Yesus diberikan kepada kita dan ketika kita menyongsong menerima Yesus dalam hidup kita dengan sepenuh-penuhnya, pintu yang berabad-abad tertutup terbuka. Anda bisa bayangin pintu yang tertutup 30 tahun aja yang Anda bisa lihat. Dicongkel-angel enggak? Nayengen saudaraku, karatan semua, kunci-kuncinya rusak, dogel-dogel gini, enggak bisa semua. Wangel dibuka. Tapi ini ketika Raja Kemuliaan datang, maka pintu itu terbuka. Ada bagian dalam kehidupan yang merupakan misteri. Sudah kerja soro enggak cukup, sudah ngoyo enggak cukup, kaki jadi kepala jadi kaki, malam jadi siang, siang jadi malam. Enggak ada berkat. Hati-hati, ada kutuk. Jangan nyalahkan yang ada di atasmu, jangan. Yang jelas kita ini dari Adam Hawa, di atas kepala kita ini sudah ada kutuk. Karena dosa itu menutup berkat. Bayangkan Taman Eden lengkap, hidup berkecukupan, diusir keluar. Adam Hawa kelihatannya enggak pakai pakaian di Taman Eden, enggak ada cerita. Tapi pakaian kemuliaan Allah itu menutupi tubuhnya, kehidupannya. Ketika diusir keluar, enggak ada pakaian. Kemuliaan Allah diambil. Sudah hidup kekurangan sandang, pangan, kurang semua. Papan apalagi, enggak ada tempat keleleran sana sini. Hidup itu sandang, pangan, papan kebutuhannya. Semua karena dosa bisa digusur. Kehilangan berkat itu. Kalau Anda hari-hari ini sedang mengalami, barangkali rumah punya warisan. Atau mungkin Anda enggak punya rumah. Barangkali Anda punya baju banyak. Barangkali Anda kekurangan pakaian. Pakaian murah loh sekarang ini saudara. Zaman Jepang orang bisa kurang pakaian. Sekarang ini murah. Barangkali makanmu enggak cukup. Untuk makan aja enggak cukup. Ingat, ada Tuhan. Yang ketika kehadirannya engkau hargai, maka Dia yang akan memberikan pembebasan dari semua kutuk itu. Amin. Kalau kamu di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, Yohanes 15. Minta apa saja yang kamu minta pasti diberikan kepadamu.
ayat ini menyenangkan, tapi kita tidak tahu asalnya. Sebelumnya ayat-ayat ngomong apa? Benar? Kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ya, kalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu minta. Pasti diberikan kepadamu. Amin. Apa maksudnya? Kalau firman-Ku tinggal dalam kamu, kamu dalam. Manunggal. Amin. Manunggal. Ayat ini sudah sering dibaca, sering jadi ayat pegangan. Tapi saya ingin ngurai. Kalau kita manunggal dengan Tuhan, maka apa saja yang menjadi kesusahan kita, jadi kesusahannya Tuhan. Apa yang jadi kebutuhan kita, jadi kebutuhannya Tuhan. Karena manunggal, menyatu. Kepada Daud Tuhan katakan, karena hatinya melekat kepadaku, maka apa saja yang diperbuatnya, aku buat jadi berhasil. Anda melekat kepada Tuhan? Saya ingin ngurai ini dikit, saudaraku ya. Yohanes 15. Ayat 4 tadi katakan, kalau kamu tinggal seperti 4 dan 5 ya. Dibaca tolong. Yohanes 15 yang keempat dan kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Yang keenam, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang-orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya. Kalau kamu tinggal, Tuhan mengumpamakan dia pokok. Dan kita ini ranting. Sebetulnya kita ranting apa enggak? Rantingnya Tuhan adalah orang Israel. Ranting aslinya. Dan kita ini ranting cangkokan. Betul? Karena Israel menolak, kita dapat kasih karunia dan kita terhisap di dalam berkat Abraham. Jadi kita ini ranting yang dicangkokkan pada pokok anggur yang benar. Amin. Betul? Bisa ngerti? Kita ranting. Orang Israel ranting asli, tapi yang enggak percaya diputek-putek, diputus, dibuang, saudaraku. Nah, sementara yang lain ranting-ranting di sekitar yang kita ini bukan ranting sebenarnya, itu dicangkokkan masuk supaya kita tidak jadi pohon liar, tanaman liar, tapi kita terhisap, manunggal dengan Tuhan. Amin. Amin. Ngerti saudaraku ya? Jadi kita ini harus manunggal. Kalau kita tidak manunggal dengan Tuhan, maka kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa, kita cuma dibuang masuk dalam dapur api. Ada cangkokan, bahayanya cangkokan itu apa saudaraku? Sering mati. Saudaraku, syarat nyangkok, syarat mencangkok pohon. Dari ranting liar dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar, pokok anggur yang hidup, yang ranting ini kalau sudah dipotong mati saudaraku. Tapi karena pokok ini hidup, pokok inilah yang memberikan kehidupan. Amin. Pokok yang memberikan kehidupan kepada rantingnya. Pokok ini kalau tidak terhisap, kalau tidak menyatu, ranting ini kalau tidak nyatu dengan pokoknya, tidak ada kehidupan dan pasti kering. Untuk supaya
bisa manunggal, bisa hidup, bisa berbuah-buah, bisa menghasilkan banyak, maka caranya yang pertama, saudaraku, batang itu harus diproses. Carang itu harus diproses, dibersihkan, lalu dipotong sesuai dengan syarat, dipences gini, saudara, supaya ketika ditanamkan, dicangkokkan ke dalam pokoknya itu bisa nancap. Jadi yang pertama, carang atau ranting itu dibersihkan dan dibentuk. Siap dibersihkan, dibentuk? Amin. Amin. Ngomong gampang, tapi prosesnya sakit, saudaraku ya. Ini coba Anda lihat dari ini yang kedua, Anda lihat rantingnya itu dibersihkan. Setelah dibersihkan, dipotong, dibentuk. Setelah dibentuk baru Anda kalau tahu pokoknya, di pokoknya itu kalau rantingnya dipangkas gini, di pokoknya itu, pokok ini terdiri dari kambium-kambium, saudaraku ya. Lalu ininya, kenapa tujuannya? Yang pertama tujuannya ranting dipotong supaya sampai kepada intinya. Sampai kepada intinya. Ranting pun ada kulit, betul ya? Ada kulit, ada batangnya, kambiumnya, lalu ada intinya. Intinya atau hatinya, kalau pisang itu hatinya pisang itu loh, saudaraku ya. Nah, sama batang itu juga, itu batang itu terdiri dari kulitnya. Setelah kulit kambium banyak baru ke intinya. Anda harus tahu cara mencangkok yang benar. Ini batang ini sudah sampai ke inti belum? Yesus Kristus memberikan pembebasan kepada kita itu sudah sampai rohnya. Bukan cuma tubuhnya diberikan, bukan cuma jiwanya diberikan, tapi ketika dia mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, rohnya diberikan kepada kita. Amin. Jadi kambium dari batang itu sudah dikoncei kulitnya sakit kabeh. Terus kambiumnya lapisan dikoncei semua. Dan terakhir di atas kayu salib di Bukit Golgota itu Yesus memberikan nyawanya, rohnya. Sudah dikupas belum? Sudah, tinggal kita ini. Kita juga harus dikupas sampai ke dalam, ini dipotong gini supaya inti sama inti itu dipertemukan. Setelah dipertemukan dikasih media, kadang ada kayak serbuk itu, kadang tanah yang subur, lalu dibungkus, dibebel, saudaraku ya. Setelah dibebel selesai, tidak, disiram tiap hari. Disiram tiap hari sampai muncul daun. Setelah muncul daun itu tanda-tanda kehidupan. Artinya, kalau tanda kehidupan ini tidak ada, rawan mati. Kelihatannya dicangkok tapi mati. Kelihatannya nempel ke pohon besar tapi mati, tidak hidup. Akhirnya juga dipangkas, dibuang ke dapur api. Tapi kalau bisa nempel, maka ujungnya akan bertumbuh, berbuah, keluar kuncup, keluar buah, maka itulah berhasil. Saya ingin sampaikan kepada Anda. 1 Tesalonika, enggak usah dibaca ya, ngomong, adakah engkau baik-baik saja? Lalu, adakah engkau baik-baik saja? Adakah tubuh, jiwa, dan rohmu? 1 Tesalonika 5, dibaca aja sebentar. Ayat yang ke-23. 23. 1 Tesalonika 5 yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan
semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, semoga semoga tubuh apa? Bukan tubuh, jiwa, dan roh. Tapi awalnya dari apa? Diawali dari apa? Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna. Amin. Roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna. Di 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Di situ juga dikatakan, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, seperti jiwamu baik-baik saja. Aku berdoa supaya engkau baik-baik saja, bukan cuma tubuhmu, bukan cuma fisikmu, tapi ayat yang lain mengatakan bukan cuma jiwa, tapi sampai ke roh, soul, jiwa, dan rohmu. Bahasa Indonesia ini rada kurang. Sampai pada jiwa dan rohmu. Engkau kelihatan beribadah. Ya, ini kalau jadi panjang saudaraku ya. Itu Fir'aun ngelepas orang Israel, dilepas, tapi ternaknya disuruh ninggal, nggak bisa jauh-jauh. Terus berikut dilepas lagi, nggak bisa kami hendak mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan ternak ini. Ya wis bawaan ternakmu, tapi anak istrimu tinggal. Loh, terus dicancang gitu. Seringkali pengiringan kita kepada Tuhan itu butuh hati-hati. Jangan sampai iring Tuhan cuma tubuhnya datang ke gereja. Bukan cuma rohnya, jiwanya keplok-keplok nyanyi-nyanyi ben seneng. Bukan, tapi sampai kepada roh kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita semoga baik-baik saja. Amin. Itu sebabnya yang ini tidak usah dibaca. Saya cerita singkat supaya cepat ya. Tuhan bilang ketika Tuhan sampai di kitab Lukas, nanti baca di rumah, ayat Fatsal 5 dari ayat 1 sampai yang ke-8. Ketika Tuhan sekali waktu berjalan dan lihat di tepi danau, itu ada perahunya Petrus. Ada dua perahu di tepi danau. Dan mereka sudah ada di tepi, sedang tidak melaut lagi, sudah balik dari melaut dan gagal melaut, tidak dapat ikan. Lalu Tuhan datang dan duduk di atas perahu. Mereka mulai mengerumuni Tuhan. Setelah mereka mengerumuni Tuhan, Tuhan bilang bertolak ke tempat yang lebih dalam, jangan di tepian. Masuk ke tempat dalam, saudaraku. Dan di tempat yang lebih dalam itu Tuhan mengajar orang-orang yang berkerumun itu. Pengajaran itu memulihkan jiwa. Lebih dalam, jiwa ini yang tidak ngerti, dikasih pengertian, diajari sama Tuhan. Di dalam Kristus ada ketebusan dan segalanya. Setelah itu, setelah mereka mendengar firman, jiwanya dipulihkan. Tuhan bilang, masuk ke tempat yang lebih dalam lagi. Jala jiwa, jala ikan. Petrus bilang, semalaman kami sudah cari ikan tidak dapat Tuhan. Tapi karena engkau yang memerintahnya, aku cari juga. Masuk ke tempat yang lebih dalam lagi. Dan di tempat yang lebih dalam itu, kegagalan mereka diubah jadi keberhasilan yang luar biasa. Amin. Jangan ikut Tuhan cuma kulitnya tok. Masuk ke tempat yang lebih dalam, jiwamu diizinkan dikoreksi, dibentuk, diproses, terus dikekes. Setelah itu masuk lagi ke tempat yang lebih dalam, rohmu menyatu dengan rohnya Tuhan. Ada kemanunggalan,
pokok dan carangnya itu yang dicangkokkan, maka berbuah-buah banyak. Petrus seorang nelayan yang sudah tidak punya akal lagi untuk bisa dapat ikan. Karena semalam-malaman suntuk mereka cari ikan tidak dapat. Kerja soro gak entuk opo-opo. Mau? Ojo sampai lah gitu ya. Masuk ke tempat lebih dalam. Dalam spirit yang menyatu itulah segala kegagalanmu dipatahkan oleh Tuhan seperti janjinya. Tuhan melepaskan engkau dari musuh-musuh dan dari tangan orang yang membenci engkau. Amin. Satu contoh lagi di Sakaria, di Yehezkiel pasal 47. Saudaraku, sekali waktu itu penglihatannya Yehezkiel diajak. Dibaca nanti di pasal 47 ya, Yehezkiel. Di bait suci. Lalu Yehezkiel ini berjalan di depan bait suci. Di dekat bait suci sana. Ada air sampai di mata kaki. Kecek. Tahu ya, kecek-kecek. Anda kecil pernah kecek-kecek? Kalau tua gini ada air banjir dikit gini melangkah-melangkah. Kalau kecil dulu ada air dia ecek-ecek gini saudaraku ya. Kristen kita kecek. Ala kadarnya ikut Tuhan. Melok-melokan ikut Tuhan. Cuma tubuhnya tok datang. Tidak dapat apa-apa. Lalu di Yehezkiel dituliskan, ukur 1000 hasta lagi. Ayo jalan ke sana. Dia masuk, Yehezkiel masuk lagi. Akhirnya sampai di pinggang. Masuk lebih dalam 1000 hasta lagi. Ketiga kali, tubuh, jiwa, dan roh. Di tepian, masuk ke tengah, dan masuk ke tempat yang paling dalam. Amin. Masuk di tepian, di tengah. Ketiga kali dia masuk, 1000 hasta lagi masuk. Dan Yehezkiel mendapatkan, aduh kelelep aku, mesti renang. Urapan Tuhan. Kalau kita kecek-kecek, cuma dapat ceprit, diciprat gini, saudaraku. Tapi urapan yang mengalir sampai ke pinggang, artinya sudah mengalami Tuhan, mulai mengalami Tuhan lewat firman dan ajarannya. Masuk lebih dalam lagi, kita bisa merasakan seluruhnya urapan Tuhan mengalir atasmu dengan sangat luar biasa. Dan ketika sudah bisa berenang, Yehezkiel katakan, loh aku lihat di kanan kiri tumbuh pohon-pohon yang luar biasa, yang daunnya bisa dipakai untuk obat dan menyembuhkan. Amin. Amin. Kalau engkau masuk, rohmu menyatu dengan rohnya Tuhan. Kalau kamu di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, maka apapun yang kamu minta, kamu pasti memperolehnya. Amin, amin, saudaraku. Pasti peroleh, amin. Amin. Mazmur 91 katakan, ayat penutup saudaraku ya. Nanti kau mau dilihat Yehezkiel pasal 47 itu ayat 1 sampai 5 nanti. Sampai 12 Anda baca ya. Di Mazmur 91 ayat 1 ya, dikatakan orang yang ada di dalam lindungan yang maha kudus, bermalam daun naungan yang maha kuasa, akan berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Amin. Engkau bernaung. Bernaung itu bukan ngemper. Kalau ngemper enggak dapat banyak. Anda kalau ngemper hujanan, kepeletihan enggak? Apalagi kalau cuma bawa daun gini kecil. Sudah diempernya toko itu loh. Kalau hujan ya masih kena, masih basah. Tapi kalau bernaung, masuk di dalamnya bernaung itu. Amin. Masuk di dalamnya. Maka orang itu akan katakan apa? Allah perlindungan, kekuatan, pertolongan
segala situasi di sekitar kita tidak akan bisa kena. Kalau kita masuk ke dalam rumah, lalu rumah reot, ya kena angin ya melo ambruk. Tapi dalam naungan rumah yang maha kuasa, yang kokoh kuat, angin, badai, apa sekalipun, kita akan tetap aman dalam lindungan Tuhan.